Oke guys, welcome back to Cars and Conversation. Di sini kita mengundang public figure di dunia otomotif dan di mana mereka akan sharing tentang mobil-mobil favoritnya. Kayak mobil punya sendiri ya. Halo. Nah, ini ada Mas Akbar Rais. Halo, terima kasih lo udah diundang. Thank you juga. Nah, Mas Akbar Rais ini dikenal sebagai drifter ya. Dan tapi lama-kelamaan mungkin jadi content creator juga ya? Iya. Sebenarnya basicnya karena gue mau membesarkan industri yang sedang gue lakukan, yaitu industri drifting. Akhirnya mau nggak mau gue ngelihat temen gue untuk bikin sesuatu di digital, dan gue coba create juga untuk bikin konten, gimana sih caranya supaya industri gue makin besar gitu. Dari platform YouTube ya? Dari YouTube pertama kalinya. Udah gimana tuh? Udah kenceng? Ya, kalau bicara soal AdSense ya memang itu ya beda-beda lah ya setiap orang ya. Mungkin ada yang bilang itu nggak seberapa, ada yang bilang itu gede banget. Tapi kalau buat gue sebenarnya fokusnya adalah gue lebih mengenalkan industri gue terhadap orang banyak. Itu sih intinya yang pertama sih. Di sesi pertama kita bakal bahas soal mobil Mas Akbar dulu nih. Mungkin udah pada familiar ya? BMW 30. E30 ini E30, tidak biasa ini. Iya, nggak biasa. Kalau dari luar sih kelihatannya normal-normal aja. Sleeper. Mungkin kita bisa bahas dari modifikasinya dulu. Jadi mobil gue ini BMW 30 tahun 89 basicnya. Jadi gue ini bangun mobil sekarang ini kurang lebih udah sekitar 5 tahun ya. Seperti biasa kalau anak mobil bangun mobil tuh never ending project. Jadi nggak ada kata nama gue udah selesai nih bangun mobil, nggak. Pasti akan ada lagi dan akan ada lagi dan akan ada lagi. Kalau misalnya kalian anak mobil pasti akan ngerasain hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin gue akan mulai dari eksterior. Eksteriornya tuh gue rubah semuanya. Basicnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Gue menggunakan body kit Zender. Zender tuh kan aftermarket juga ya aftermarketnya BMW juga. Gue depan belakang gue pakai Zender. Nah, ini yang bikin susah naik tadi ya? Bikin susah naik tadi, ya benar. Basicnya itu sih, eksterior gue menggunakan Zender, terus juga terakhir di cat. Gue benar-benar gue cat ulang, gue kerok total gitu ya, jadi restorasi. Gue pakai warnanya BMW M3 E30 sebenarnya. Nah, itu dia, gue sedikit lupa. Lo nggak bilang gue sih, tadi kan gue bisa nyontek dulu. Sebenarnya gini sih, basicnya karena gue mau bilang, basicnya pada saat gue pertama kali mau ngecat, gue nggak tahu nih mau ngecat warna apa. Jadi ada satu tempat wet gloss waktu itu, gue ngobrol sama orangnya, gue bilang, menurut lo warna yang cocok buat gue apa? Karena basicnya sebelumnya warnanya gue sempet merah, tapi merahnya agak orange cabe gitu. Yang menurut gue tuh kurang gue banget gitu kan. Akhirnya, akhirnya gue rubah lah. Gue rubah dan gue discuss. Menurut dia, setelah seminggu kita discuss, dia memutuskan, Mas, gue mau ganti warna mobil lo seperti warna E30 M3. Tapi gue bikin warna lo tetap mengkilap karena lo kan beda gitu. Maksudnya gue kalau bikin sesuatu kan pasti beda dan gak mau sama. Gue lebih ke ini sih, karena kan kalau misalnya gue bilang modifikasi itu nggak pernah habis kan. Ya kayak sekarang lo udah ngecat nih ya. Gue mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gue ngecat. Gue baru tahun ini ngecat lagi. Ya kan, itu part of modifikasi juga, bener kan? Lo bosen mengganti warna itu adalah salah satu modifikasi gitu sebenarnya. Starting projectnya kapan nih kalau E30 ini? E30 ini gue starting projectnya sebenarnya 2015. Oke, 5 tahun ya. Beli mobilnya juga kan? Iya, jadi tahun pertama gue beli mobilnya karena basicnya gue punya emosional sama E30 ya. Jadi mobil ini tuh sebenarnya adalah salah satu mobil pertama yang dikasih ke gue. Dulu tuh gue punya 2 E30. Zaman kapan tuh? Tahun 2007-2008, gue punya 2 E30 yang kebetulan dulu sempat gue pasangin supercharge, satu warna hitam, dan itu gue jual ke teman gue yang sampai sekarang jadi bagus banget. Dan ada satu lagi mobil, ini tuh mobil adik gue basicnya. Dan waktu itu gue sering pakai juga karena kan waktu itu mobil gue modifikasi yang ini standar. Nah, mobil yang hitam ini nih dulu ini gue beli sempat dijual dan akhirnya gue beli lagi. Beli ulang yang sama. Persis. Nah, basicnya itu E30 ini dulu udah gue satu mobil utuh udah berubah. Tadinya mau gue pakai buat kompetisi, tapi akhirnya gue cari mobil yang ketemu gue yang lama itu gue cari, ya gue gantilah di sini. Dan ini habis berapa Mas untuk cat? Kalau ngecat sendiri ya? Harga bahan E30 ya? Atau nggak nyampe segitu? 3 digit. 3 digit. Wadaw, 100 something mobil ngecat dan coatingnya ya. Hasilnya sih oke banget sih. Oke lagi. Iya, worth banget dan memang ya pekerjaannya tuh detail banget gitu. Basicnya karena mobil gue keceperan jadi suka ada yang kena. Jadi Iya. Terus biasanya
kalau gue abis update sesuatu gitu mobil gue kenapa, yang punya bengkelnya nelfon gue. Sayang banget, ayo dong, ayo deh bawa sini lagi aja deh, gue kangen sama mobil lo. Tapi Mas Akbar selain E30 dulu apakah pernah punya BMW lain mungkin? Banyak sih, gue hampir semua seri 3 tuh pernah gue punya. Semua seri 3 dari E36, M46, S90 walaupun gak lama, yang belum kan F30. Mungkin abis ini gue akan cobain F30 juga sih. Bahkan mungkin gue udah explore itu lebih banyak di E36 dan M46 ya. Gue udah banyak banget explore di mobil itu. Atau mungkin G20 di sini bentar lagi? Ya mungkin. SPK lah. Iya. Sales di sini. Amin. Ini kalau dilihat selain dari eksteriornya nih, velgnya juga diganti nih Mas. Mungkin bisa nggak tahu Mas, velg apa? Oke. Jadi gue pakai di kaki-kaki sendiri, mulai dari velgnya gue tuh pakai Apex ARC8. ARC8 itu ring 17, lebarnya 8, offsetnya 25. Nah, mungkin perbedaannya di depan belakang itu cuman di lebar ban ya. Kalau depan 215, belakang tuh gue pakai 225. Ya biar kelihatannya mobilnya kayak masih mobil yang manusiawi lah. Gue agak kurang suka sama mobil yang terlalu rendah di bawah jalan gitu kan. Jadi malah nyusahin sebenarnya, gue agak kurang suka. Terus untuk coilovernya sendiri gue pakai ISC coilover, ya ISC street. Gue pakai yang street jadi nggak terlalu keras. Karena depannya masih 11 kilo, belakangnya masih 5 kilo, jadi pairnya ya, jadi nggak terlalu keras. Depan juga gue udah pakai angle kit sih sebenarnya. Sebenarnya angle kit itu tuh banyak kegunaannya selain buat drifting pastinya. Lo radius steer lo tuh sebenarnya lo ngurangin 30% bump steeringnya ya. Soalnya steering racknya sama kan? Sama, steering rack sama. Jadi ada angle kit. Jadi kalau misalnya lo mau belok, biasanya lo 1 putaran, ini cuman 70% udah kayak 100% putaran. Nah, dari eksteriornya ya, sekarang kita boleh bahas yang lain nggak? Kalau interior gue sebenarnya kalau interior gue udah banyak berubah ya. Tapi masih jok originalnya. Gue nggak. Maksudnya gini, joknya tuh jok original, tapi gue nggak ganti joknya. Joknya tetap cuman gue ganti luarnya. Dashboardnya juga gue pasti pakai ya Alcantara lah. Maksudnya supaya ya kelihatan beda aja. Lebih enak kalau dipegang, ya benar. Gue lihat juga stitching-nya Betul sekali. Wah gila, jago loh dia. Speedo juga diganti ya? Speedometer gue ganti pakai Devi, jadi gue semua baik sensor, karena kan mesin gue juga udah upgrade yang kenceng. Notabene kenceng. Sebenarnya nggak kenceng sih, tapi pasti teman-teman udah pada tahu. Sebenarnya nggak kenceng, cuman gue menggunakan mesin di tahun yang sama, mungkin sekitar tahun 90-an, tapi gue menggunakan turbocharger. Nah, moving on dari mobil nih. Yes. Gue pengen nanya, dari kecil gue kan sebenarnya pengen jadi pembalap. Yep. Aslinya. Banyak sih, banyak banget anak zaman kecil misalnya jadi pembalap. Tapi itu nggak berlaku buat gue. Oh lu nggak? Nggak. Tiba-tiba aja gitu? Gue sama sekali nggak punya cita-cita buat jadi pembalap, FYI. Kalau lo mau tahu, umur gue 20 tahun, means ya mungkin 13 tahun yang lalu atau 19 tahun lah, gue nggak ngerti apa itu PCD. Gue nggak ngerti apa itu baut roda, gue nggak ngerti rem itu apa gitu. Yang trigger lu untuk masuk apa? Jadi basicnya tuh bokap gue tuh, almarhum bokap ya, dulu tuh udah sering banget ngajarin gue tentang mobil. Tapi gue yang cuek, karena emang gue nggak suka basicnya. Enak banget, kebalikan gue berarti ya. Gue pengen tapi nggak ada. Gue diajarin, gue dari dulu suruh cuci mobil apa, ganti ban gitu. Gue diajarin, tapi gue nggak interest gitu. Gue bisa tapi gue nggak interest, dan bahkan gue nggak tahu airflow itu apa, merek ban itu apa, gue nggak tahu, lebar ban apa, gue nggak tahu. Lo bayangin 19 tahun. Jadi kalau misalnya lo bilang dari kecil gue suka pengen jadi pembalap, nggak pernah gue. Tapi banyak gue tahu teman-teman gue yang dari kecil mereka pengen jadi pembalap gitu. Banyak yang nanya sama gue, gimana sih caranya gue bisa jadi pembalap kayak lo juga gitu. Karena kan balapan tuh banyak yang mikir mungkin image-nya olahraga yang mahal kan. Benar banget. Itu juga salah satu problem gue ketika gue mencoba balap, dan gue mencoba pada saat itu gue kan memang nggak disupport. Dalam artian bokap gue ini emang suka mobil, emang suka balapan zaman dia dulu. Cuman dia tuh nggak mensupport gue untuk balapan. Karena menurut dia kayak ya balapan tuh mahal gitu, mendingan cari hobi yang lain aja. Tapi gue nggak pernah nyerah sih, karena gue tuh tipikal orang yang apa yang gue mau harus gue dapet. Jadi gue tetap berusaha terus. Sejak kapan lu tiba-tiba mau untuk jadi mengejar profesi di ini? Sebenarnya gue suka motorsport itu dari 2007 pertama kali. Pertama kali gue nyentuh mobil dan gue ngerasain yang namanya sliding in mobil. 2007. Lama lo belajar drift?
tahun pertama gue nyoba-nyoba drifting dan udah mulai suka gitu karena gue ngeliat film kan waktu itu kan ada lah, keren lah waktu itu Tokyo Drift. Dan abis itu gue ngerasa kayaknya ini keren. This is me gitu mungkin. Iya, akhirnya gue pikir ya udah deh gue coba dulu untuk jadi hobi karena pada saat itu kan dulu anak mobil kan cuma jadi hobi kan. Iya. Sampai jadi hobi sampai akhirnya di tahun 2011, 2012 gue ngerasa kayaknya ini passion gue deh. Gue bisa create sesuatu dari sini. Gue tahun 2011 itu sudah dikontrak sama kreatifnya TV untuk bikin acara yang berhubungan dengan drifting. Waktu itu gue suka ngerjain orang di dalam mobil drifting. Oh, gue tahu nih. Iya. Pada saat itu ya, akhirnya gue ngelihat kayaknya ini adalah kans gue untuk gue bisa berkarya di sini gitu. While gue melakukan hobi gue dengan ngedrift, ternyata ini bisa juga jadi salah satu pekerjaan gue. Ya akhirnya gue, ya udah deh gue mau coba gelutin ini gitu. Fast forward ke hari ini, lu sekarang ada drifting school ya? Iya, gue ada drifting school. Oh iya, keren. Berarti anak muda sekarang udah bisa lebih difasilitasi ya? Bener. Nah itu juga awalnya ya, basicnya itu karena dulu gue tahu betapa susahnya gue pengen drifting. Lo bayangin dari tahun 2007 gue starting drifting, gue baru bisa yang bener-bener katakanlah gue yang udah lumayan bisa, gue baru di tahun 2012 mungkin. 2011, jadi gue butuh waktu 5 tahun, 6 tahun. Bahkan gue masuk kategori kelas pro itu baru di tahun 2016. Pada saat gue starting dari 2007, 2016 gue baru diangkat di buku IMI, gue jadi kategori kelas pro. Lo bayangin selama itu kan prosesnya. Nah, karena kan dulu gue nggak ada yang ngajarin. Semua cuman coba-coba baca di forum, di internet lah, apa segala macam. Nonton video. Nah, akhirnya gue pikir pada saat ini, kenapa sih gue nggak ngebantuin teman-teman yang sekarang mau start buat drifting, kita cobain aja dulu. Akhirnya mereka bilang, teman-teman gue bilang, ya iya sih bener, kalau lo bikin sekolah banyak orang yang akan lebih terbantu. Mungkin kayak teman-teman sekarang yang suka otomotif, yang apa segala macem, daripada dia ngabisin uangnya buat hal yang gak jelas, mendingan dia ngelatih skillnya dia juga. Ya who knows gitu, suatu saat lo bisa jadi kayak gue yang gak sengaja jadi profesional gitu kan. Dan itu membutuhkan modal yang besar nggak kira-kira? Kalau untuk sekolah nggak akan sebesar ketika lo mau mulai belajar sendiri, jauh banget. Learning curve-nya soalnya. Iya, karena kan kita udah siapin semuanya, dari lo mobilnya, dari materinya, dari coachnya, bahkan aja itu semuanya udah satu paket gitu. Bahkan nggak sedikit juga orang yang bisa sekali kan gue one day class ya. Di one day class itu mereka pasti semua bisa bikin donat minimal. Donat tuh kalau lo ngedrift muter gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu. Lu bisa? Pakai tiga enam? Nggak mau bilang. Tapi kalau lo sekolah di tempat gue bisa. Menarik sih sebenarnya. Iya. Dulu gue pengen sebenarnya. Cuma mobil gue nggak bisa dimatiin traction controlnya sekarang. Oh, oke. Tenang, di sekolah gue disiapin mobilnya. Iya. Karena kalau misalkan mau coba-coba sendiri kan ya, kalau salah ya nabrak ya. Kalau salah nabrak, cost-nya juga makin gede, ya kan pasti mahal banget sih. Dan menurut gue ketika gue punya sekolah ini banyak banget yang terbantu untuk mereka belajar sih. Biasanya pakai mobil apa sih mas kalau buat drifting gitu? Kalau buat drifting yang pertama kali dan setelah gue research selama 13 tahun, hal yang paling gue suka adalah mobil BMW 36. E36. Karena dengan tidak banyak perubahan, ya maksudnya tidak banyak modifikasi, mobil itu bisa dipakai buat ngedrift yang enak. Udah cukup, bener. Katanya udah cukup lah. Kayak gue bilang sekarang, tapi kalau lo tanya sama gue, kalau lo pengen gue ngedrift pakai mobil apa saat ini, gue cuma punya satu jawaban. Tebak apa? Silvia? Enggak. E30. Salah. Gue cuma mau punya M2 Competition. Mungkin bisa dipinjam dari BMW Indonesia. Oh, saya sudah pernah. Mungkin kalian bisa ngeliat video gue bawa M2 Competition, gue pakai drifting. Yang warna ini ya, Hockenheim. Yes, betul banget. Itu udah pernah gue bawa drifting dan gila, itu power kayak mesin mobil balap gue ya, kayak mesin mobil balap gue yang ternyata ya BMW bisa gitu bikin hal seperti itu. Iya bener banget, effortless banget. Nah someday gue akan beli mobil itu sih, someday. What do you think about CS yang enthusiast? M2 Competition bump up lagi satu. Oke, gue mungkin belum update ya soal itu ya. Gue belum lihat karena juga terakhir agak sibuk. Tapi menurut gue dari M2 ke M2 Competition itu tingkatannya jauh banget. Itu bumi dan langit menurut gue. M2 tuh ya bumi, M2 Competition ya langit gitu. Jauh banget. Beneran, gue juga. Competition yang namanya competition mungkin track ready kali. Iya, gue juga nggak tahu ya track ready. Tapi secara mesin pun, secara handling pun jauh banget sih. Jauh banget antara M2 biasa dan M2 Competition. Makanya gue beneran, gue kalau semua orang nanya sama gue, kalau lo punya uang, lo mau bikin mobil drift, mobil apa? Gue mau M2 Competition.
Dan menurut gue itu satu-satunya mobil yang akan harganya bertahan sampai 10 tahun ke depan. Karena 1M aja kan udah. Iya, benar. Mungkin bisa jadi kayak M3 Yep, benar. Dan M2 competition juga nggak banyak juga kan, by the way, ya kan yang beredar juga nggak banyak juga. Jadi gua rasa apalagi yang manual, waduh. Terus Okay. Mas, Yep. di masa-masa pandemi ini tuh untuk bisnis content creation, Mas tuh ada lebih susah nggak sih? Ada kendala? Kalau kita bicara lebih susah, pasti lebih susah. Karena basically konten yang gue lakukan itu berhubungan dengan orang dan juga outdoor, ya kan. Ya memang sangat sulit sih, cuman akhirnya gue kemarin gue nggak bikin konten selama beberapa minggu ya, waktu awal-awal. Tapi akhirnya gue coba rubah, ya udah deh kita coba deh gue nggak usah keluar, tapi di rumah gue coba discuss tentang industrinya otomotif gitu. Jadi gue lebih ke adjust aja sih kira-kira apa yang bisa gue lakukan sampai awalnya di rumah kan, karena dulu kan kita memang di rumah aja. Nah setelah itu ya gue tetap sih yang tadinya mungkin sebulan gue bisa 6 video, gue agak berkurang 3 video gitu. Karena menurut gue nggak ada yang bisa gue angkat di tengah pandemi kayak gini. Jangan dipaksa juga. Dan gue cuman takutnya kalau gue bikin video di luar pada saat pandemi, orang berpikir kayak kenapa Mas Akbar boleh keluar, gue nggak boleh gitu loh. Jadi gue lebih mensupport pemerintah aja sih pada saat itu. I see. Dan itu dengan yang lu bikin konten di rumah tuh responnya gimana? Ya, walaupun responnya nggak sebaik pada saat ya lo tau lah ketika lo bicara soal konten otomotif, orang pengen lihat mobilnya, pengen tahu kontennya otomotif itu apa. Ya, gue sempat coba bikin podcast yang menurut gue ternyata anak otomotif nggak ada yang suka nonton itu. Mereka lebih suka ngelihat apa sih tren terbarunya gitu, apa sih lo ngedrifting mobil apa lagi sih, mobil modif apa lagi sih yang bisa lo pakai drift gitu. Oke, tadi Mas Akbar juga udah sempat nyebutin udah hampir semua 3 series ya? Iya, hampir semua 3 series sudah nyobain. Mungkin Mas Akbar penasaran sama G series-nya? G series gue udah pernah cobain sih. Gue udah pernah nyobain G series ya, karena gue kan orangnya sangat penasaran ya, terutama gue sangat penasaran soal BMW ya. Jadi gue selalu pengen tahu teknologi apa sih yang dikeluarin dan apa sih perubahannya dari F series terus apalagi ke G series gitu ya. Karena kita ngeliat dari E series ke F series aja perubahannya juga lumayan kan, signifikan. Tapi kemarin gue juga nyobain dari F series ke G series, walaupun nggak terlalu signifikan perubahannya, cuman lebih banyak ke perubahan tampilan ya. Tapi menurut gue ya hampir sama ya sama F series ya. Gue nggak tahu deh, bener nggak sih? Bener. Kalau menurut lo bener ya? Kalau waktu itu Mas Akbar nyobainnya G series yang mana tuh? Kebetulan teman gue punya G20 yang wagon deh. G21 ya, G21 benar. Yang wagon. Warna apa tuh? Gue lupa warna putih kalau nggak salah. Warna putih. Gue nyobain. Mungkin kalau misalnya Mas Akbar Rais nanti pengen, siapa tahu suatu saat pengen bikin konten di G series, mungkin bisa beli mobilnya dari kita di sini. Dengan senang hati. Ada teman-teman yang pengen G series, yang pengen lihat kontennya kayak gimana, kita bisa klik link di description. Dari Mas Akbar Rais sendiri, ada buat mungkin para viewers nih atau mungkin anak-anak muda yang sedang pakai BMW, mungkin ada pesan-pesannya. Oke, nah seneng nih gue pertanyaan kayak gini nih, karena menurut gue anak-anak muda zaman sekarang tuh pakai mobil cuman make doang. Make doang gitu. Mereka nggak tahu, mereka cuma mengandalkan apa yang berada di OBC. Mereka cuma ngeliat ternyata harus ganti oli 1000 km lagi. Karena mereka nggak bisa feel mobilnya itu seperti apa. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngerti ya soal feel mobilnya, kita udah tahu nih saatnya ganti oli, mobilnya tarikannya udah kurang gitu kan. Gue tuh sebenarnya punya pesan sih buat teman-teman ya, yang terutama anak-anak muda yang seneng banget pakai BMW terbaru. Kan BMW kenceng banget ya yang sekarang ya. Jadi dan ya kalau kita lihat yang paling penting tuh banyak banget sama yang kurang aware sama perawatan. Jadi sering-sering lah ngerawat mobil. Diperhatiin mungkin kapan ganti olinya. Iya. Indikator kalau. Betul. Kalau udah dirasain feel-nya udah ngerasa, atau tiba-tiba kita ngerasa remnya kurang pakem daripada sebelumnya gitu kan, itu kan nggak ada. Sekarang gini, kita bicara soal ganti rem, lo ganti kampas rem kan memang kalau di atas kertas mungkin ada berapa puluh ribu kilometer lo ganti, iya nggak? Tapi kalau 3.000 km, lo baru 3.000 kilometer aja dan lo pakai terus-terusan di Sentul, ya habis juga kan mas lo. Iya kan, by condition juga. Jadi sebenarnya lebih harus tahu feel mobilnya seperti apa, harus bisa ngerawat mobil. Jangan cuma bisa pakai doang. Kalau gue sih jujur emang seneng rawat mobil. Gue tuh seneng banget ke bengkel, even ganti yang kecil-kecil kayak kampas rem doang tuh. Pasti. Gitu. Benar. Ada perasaan puas. Akhirnya lebih ngerasa kayak, mobilnya jadi lebih fresh nih. Apalagi kalau parts ori tuh. Sebenarnya lo nggak usah berpikir lo ganti maintenance part ya. Hal simple aja menurut gue.
lu ganti ini deh. Oli. Lu oli kan termasuk maintenance part kan? Lu bersihin lampu lu deh. Keluar dari bengkel habis lampunya bersih, anjir, lu pede lagi nih mobil. Bener gak sih? Bener. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang lu nggak perlu modifikasi juga. Means lu untuk maintenance aja sebenarnya bisa juga. Lu bisa happy juga dengan maintenance kalau lu bener anak mobil. Nah, ngomongin maintenance nih, banyak mungkin di luar sana orang yang mikir kayak emang bener nggak sih mas kalau misalnya beli BMW tua tuh perawatannya lebih susah atau cenderung lebih mahal atau ngelengkapin kita susah tuh menurut pendapat Mas Barai sendiri gimana tuh? Oke, itu sebenarnya jawabannya gampang banget caranya. Kalian harus bergabung bersama komunitas yang menggunakan mobil yang sama. Karena ketika kalian bergabung dengan komunitas, kita bisa nanya nih, gue mau ganti parts A di mana ya yang harganya murah gitu atau yang harganya tidak terlalu mahal. Atau misalnya gue mau ganti ini di toko ini jual bener apa enggak sih, yang kayak gitu loh. Di grup bener, lo bergabung komunitas itu salah satu yang ngebantu banget sih menurut gue buat ngerawat mobil lo. Jadi yang mungkin kita bisa dapat dari sini ya kalau punya mobil tuh dirawat lah. Karena bukan cuman biar ganteng doang tapi safety juga ya mungkin. Safety juga bener. Ban botak jangan masih bisa jalan gitu jangan. Itu banyak banget kejadian hal yang kayak gitu ya orang yang nggak aware gitu. Bener-bener. Misinformation juga kali ya. Ya kan banyak yang nggak tahu juga kalau emang kondisinya bahaya gitu. Benar. Setuju, gue setuju kata-kata itu. Oke, thank you banget Mas Barais. Sama-sama. Thank you udah ngundang gue. Thank you banget. Gue berterima kasih sekali nih. Gue senang banget diundang sama BMW nih. Dengan senang hati Mas. Kita justru juga senang lah datangan. Kita bisa sharing lah di sini. Sudah sangat erat mungkinnya dengan BMW ya, sering ya. Kayaknya kalau di jidat gue ada tulisan nih BMW. Tato. Oke, thank you Mas. Sampai ketemu lain kali and see you guys in the next Cars and Conversation. Bye.